Fir'aun tidak jatuh saat lemah, tapi saat ia berada di puncak kekuatannya. Di saat semuanya terlihat berjalan sempurna, di sanalah kehancurannya dimulai. Bukan karena serangan musuh, melainkan karena kesalahan cara berpikir. Kita sering berpikir bahwa kesuksesan adalah jawaban dari semua kekhawatiran yang ditakutkan. Justru di puncak itulah tekanan terbesar muncul. Tanpa disadari, kita mulai membangun jarak antara diri kita dan realita. Di episode ini, kita akan melihat bagaimana seseorang yang mampu membangun peradaban besar, perlahan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kekuasaan Fir'aun berdiri di atas sistem yang terstruktur dengan rapi. Mesir berkembang menjadi salah satu peradaban dengan sistem pemerintahan dan logistik paling maju pada masanya. Kekuasaan ini tidak berjalan sendiri, tetapi didukung oleh pejabat tinggi seperti vizir yang mengawasi pajak, pertanian, dan distribusi logistik di sepanjang Sungai Nil. Setiap tahun, mereka memperhatikan seberapa tinggi air Sungai Nil naik. Dari situlah mereka menentukan berapa banyak yang harus ditanam, disimpan, dan didistribusikan. Sehingga stabilitas ekonomi Mesir terbentuk, bukan dari kebetulan, tetapi dari sistem yang dirancang. Saat membangun kota seperti Pithom dan Rameses, Fir'aun menciptakan sistem kerja yang terorganisir. Puluhan ribu pekerja dibagi menjadi unit-unit kecil dengan disiplin tinggi, memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai rencana. Dalam catatan papirus, distribusi makanan, air, dan kebutuhan pekerja dikelola secara detail. Bahkan ditemukan catatan absensi pekerja beserta alasan ketidakhadiran mereka. Tidak ada yang bergerak tanpa kendali. Mesir menjadi makmur karena kemampuan mengelola sumber daya yang luar biasa. Sebuah peradaban yang berjalan dengan visi yang jelas. Namun, di balik semua kehebatan itu, ada satu hal yang perlahan berubah. Dan seringkali, perubahan kecil itulah yang menjadi awal dari kehancuran. Kesuksesan sistem yang dibangun Fir'aun secara perlahan menciptakan lingkungan yang tertutup. Ia tidak hanya dihormati sebagai pemimpin, tetapi mulai diposisikan sebagai sosok yang tidak pernah salah. Dalam kepercayaan Mesir kuno, Fir'aun dianggap sebagai perantara antara dewa dan manusia. Status ini membuat setiap keputusannya tidak hanya diterima, tetapi tidak bisa dipertanyakan. Di sekelilingnya, para pejabat dan penasehat tidak lagi memberikan sudut pandang yang berbeda. Mereka hanya memastikan bahwa semua terlihat baik di hadapan Fir'aun. Informasi dari lapangan seringkali disaring sebelum sampai ke pusat kekuasaan. Akibatnya, yang diterima bukan lagi kenyataan sepenuhnya, melainkan versi yang telah disesuaikan. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa ada yang keliru. Tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat. Fir'aun merasa semua berjalan sempurna, tanpa menyadari bahwa ia telah terputus dari realitas yang sebenarnya. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di masa lalu. Dalam kehidupan saat ini, hal yang sama bisa terjadi pada siapa saja. Ketika seseorang berada di posisi di mana tidak ada lagi yang berani jujur, disitulah ia mulai kehilangan arah. Karena yang paling berbahaya bukan kritik, tetapi saat semua orang memilih diam di saat kamu salah arah. Ketika kekuasaan telah mencapai puncaknya, ambisi Fir'aun mulai berubah. Ia tidak lagi membangun untuk peradaban, tetapi untuk mengabadikan namanya. Skala pembangunan terus diperbesar dengan standar yang semakin tinggi. Pekerja dipaksa memenuhi target produksi dalam jumlah tertentu setiap hari. Ketika bahan bakar seperti jerami dikurangi, mereka tetap dituntut mencapai target yang sama. Ini meningkatkan tekanan bagi para pekerja, memaksa banyak orang bekerja melampaui batas kemampuan mereka. Jika target tidak dicapai, konsekuensi berat harus ditanggung. Di balik kekuasaan yang terlihat kuat, tersimpan ketakutan yang dalam. Salah satunya adalah pertumbuhan populasi Bani Israel, yang mulai dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan. Keputusan-keputusan yang diambil semakin menakutkan. Semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh, kecuali Musa. Kelak, di kemudian hari, bayi laki-laki yang dibesarkan di istana sebagai penyebab kehancuran Fir'aun. Ketika ambisi tidak diimbangi dengan kepedulian, manusia tidak lagi dipandang sebagai manusia, melainkan sebagai alat. Dan disitulah arah mulai berubah tanpa disadari.
Pelajaran bagi kita semua adalah tentang makna dari sebuah pencapaian. Untuk apa membangun sesuatu yang besar, jika di dalamnya manusia hanya menjadi alat? Dalam mengejar target dan status, kita bisa saja tanpa sadar mengorbankan orang-orang di sekitar kita. Keberhasilan bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi tentang bagaimana kita sampai ke sana. Apakah kita membangun bersama, atau justru mengorbankan orang lain? Piramida Firaun mampu bertahan selama ribuan tahun, namun sistem kepemimpinannya tidak bertahan selama itu. Ini mengajarkan bahwa kekuasaan dan sistem yang dibangun tidak selalu cukup untuk membuatnya bertahan. Pada akhirnya, yang menentukan adalah apakah seorang pemimpin masih memiliki tempat di hati orang-orang yang dipimpinnya. Masalahnya bukan pada kekuasaan, tetapi ketika seseorang mulai percaya bahwa dirinya tidak bisa salah. Jadilah visioner dalam membangun sesuatu yang besar, namun tetaplah memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan. Karena pada akhirnya, yang benar-benar bertahan bukan apa yang kita bangun, melainkan bagaimana kita memperlakukan sesama. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Lain fakta, fakta di balik tokoh.